Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome back with Enthusiastics. It's me Tomo. This time I'd like to talk about asking for help ya. Nah, asking for help itu artinya meminta tolong atau meminta pertolongan. Nah, ini adalah salah satu bagian dari request yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kemarin saya bahas request, di situ saya katakan bahwa request itu terbagi menjadi beberapa jenis ya, ada asking for help, ada asking for a thing, asking permission, and apalagi ya mungkin adalah pokoknya semua yang bentuknya permintaan itu masuknya request ya, karena request artinya permintaan. Nah, sini saya akan lebih memfokuskan ke asking for help, meminta bantuan. Langsung saja yang pertama, gimana sih cara kita meminta tolong dalam bahasa Inggris ya? Yang pertama, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yang request itu, bahwa kita bisa membuat permintaan, ya termasuk permintaan tolong, itu dari kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah atau instruction ya. Nah, jadi kalimat perintah, kemudian kita tambah sedikit ya, kita tambah sesuatu, itu nanti bisa menjadi request. Nah, termasuk permintaan tolong. Nah, misal kemarin saya contohkan open the door. Nah, can you open the door please, atau open the door please. Nah, itu jadi bisa ditambah can you atau please saja sudah cukup. Nah, itu tambah please atau can you ya, itu sudah jadi request atau permintaan. Nah, contoh yang saya berikan kemarin itu dan sekarang ini, yaitu open the door please atau can you open the door please, itu adalah masuknya ke permintaan tolong ya. Kan dia meminta tolong buka pintunya, atau bisakah kamu buka pintunya, bisakah kamu tolong buka pintunya, kayak gitu. Itu adalah permintaan tolong masuknya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dari kalimat imperatif atau perintah ditambah kata tolong ya, di situ please itu. And ini sedikit disclaimer ya, jadi jangan bingung kalau misal mungkin ada yang lain yang mendefinisikan kata please, atau bukan please-nya ya, lebih tepatnya perintah dengan please itu masih masuk ke perintah atau polite command kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, sekali lagi ini saya pribadi ya, saya lebih cenderung mengartikannya ke request ya, masukkan ke request. Karena kalau saya katakan itu polite request, polite command itu agak rancu dengan request ya. Menurut saya kalau command itu ya to the point, tinggal langsung kata perintah atau kata perintah plus objek ya. Ini verb kata perintah, bukan kata perintah, apa ya, kata kerja, maaf, kata kerja atau kata kerja plus objek. Dah, itu aja cukup. Atau dikasih tambahan sedikit keterangan, atau keterangan tempat, keterangan waktu, adverb ya, adverb. Seperti itu. Jadi nggak perlu pakai please kalau menurut saya pribadi, tapi mungkin kalau ada yang berpendapat berbeda nggak masalah ya, supaya tidak rancu antara perintah dan request. Nah, supaya kalau misal masih bingung terkait perbedaannya, bisa cek di video saya terkait command ya, giving command sama request. Silakan nanti dilihat kedua video tersebut, di situ saya jelaskan lebih rinci. Itu terkait minta tolong yang pertama, bisa seperti itu. Yang kedua, nah ini kan minta tolong itu biasanya kalau ada perlu bantuan ya. Sementara kita kalau perlu bantuan tuh biasanya kalau ada suatu hal yang kadang-kadang mendesak ya, misal kecelakaan atau apa. Nggak bisa dong kita kadang-kadang maaf, apalagi kalau lagi mendesak, situasi yang mendesak, nggak bisa kita panjang-panjang ya, misal tenggelam. Saya sering berikan contoh kayak gini di kelas. Kita tenggelam nih ya, tenggelam di kolam renang,
Ternyata kita ke kolam renang berenang, ternyata kita nggak bisa berenang gitu. Udah nggak bisa berenang kok berenang ya. Nah ini ya, ini contoh aja ya. Ngapain orang nggak bisa berenang ke kolam renang? Belajar, ceritanya lagi belajar ya, dia belajar berenang. Nah ini lebih make sense ya. Lagi belajar berenang, ternyata nggak bisa, kelelep kita. Kelelep kiopo ya. Kelelep tuh bahasa Jawa artinya tenggelam. Kelelep, tenggelam. Ya kita nggak bisa dong tenggelam tuh ngomongnya panjang biar polite ya, biar nggak jadi komen. Saya bilang, can you help me please, plok ya, nggak bisa. To the point. Jadi ada pengecualian, maksud saya gitu. Ada pengecualian ketika kita bagaimana cara kita minta tolong tapi nggak ribet gitu, nggak belibet. Ya tenggelam kan nggak bisa kita, can you help me, plok, can you help me, plok, nggak jelas gitu. Ya, udah tenggelam kayak gitu kan, to the point aja gitu. Help. Nah ini yang kedua bisa pakai help. Kok nggak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, katanya kalau permintaan tolong tuh harus panjangkan biar polite. Ya ini pengecualian ya, karena udah jelas di situ dia bilang help itu artinya kan tolong ya. Jadi itu jelas bukan perintah gitu loh, masa minta tolong perintah gitu. Help itu artinya tolong ya. Jadi meskipun cuman pendek, help saja itu sudah merupakan permintaan tolong, udah jelas gitu. Bisa juga dipanjangkan, kita pakai help me. Nah itu lebih jelas lagi, siapa yang mesti ditolong gitu. Tapi lihat konteks ya, kalau ada orang tenggelam bilang help, nggak usah ditanya gitu, siapa yang perlu ditolong. Udah jelas gitu loh, dia tenggelam, dia bilang help, nggak mungkin ini dia nyuruh nolong orang lain kan, pasti dia minta tolong dirinya gitu. Jadi paling singkat help gitu, kalau mendesak. Atau help me ya panjangkan dikit boleh. Nah, kalau nggak begitu mendesak bisa tambah lagi sedikit, help me please. Nah, kalau lebih tidak mendesak lagi, mau lebih polite bisa, can you help me please. Nah ini lebih lengkap. Bisakah kamu menolong saya? Loh, pertanyaan di sini, kok help me please itu artinya nggak tolong saya gitu. Nah, katanya please itu tolong. Nah di sini harus dibedakan ya antara help dan please, ini beda. Jadi help itu artinya tolong yang memang secara secara tekstual, secara bahasa memang artinya tolong. Kalau please di sini dia lebih kayak tambahan. Jadi padan kata yang paling tepat dalam bahasa Indonesia menurut saya ya tolong. Tapi bukan berarti dia maknanya benar-benar tolong ya. Kayak sebelumnya saya jelaskan di video saya tentang request kemarin, bahwa please ini bisa diartikan tergantung konteks, bisa diartikan tolong, bisa diartikan silahkan ya, macam-macam. Bahkan dalam part of speech yang berbeda, please itu kalau kata kerja itu artinya menyenangkan, membahagiakan. Please ya, kalau nggak salah menyenangkan atau membahagiakan please. Jadi macam-macam tergantung konteks. Nah, tolong di sini cuman ketika bilang open the door please, tolong diartikan tolong di sini karena memang paling tepat itu. Karena kalau diartikan silahkan buka pintunya, itu kan kayak kalau dalam bahasa Indonesia nggak agak kurang masuk ya. Nah, kayak gitu. Jadi tidak benar-benar bermakna tolong, tapi padan kata paling tepat itu. Nah, jadi kalau ada help me please, nah itu nggak perlu diartikan tolong saya, gitu nggak perlu. Jadi cukup tolong saya, itu udah cukup gitu. Oke, itu selanjutnya tadi yang pertama pakai can you plus imperatif. Imperatif itu kalimat perintah ya. Can you plus imperatif plus please. Kemudian yang kedua pakai help. Yang ketiga ini masuknya perumpamaan, idiom ya, idiom.
Idiom itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Lupa saya. Ya, nanti next ya. Saya lupa terjemah atau padan kata yang paling tepat buat idiom di Indonesia. Perumpamaan bukan. Kalau perumpamaan itu nanti masuknya proverb ya. Kalau idiom itu ya ginilah. Pokoknya ini maksudnya idiom ya. Give me a hand. Atau please give me a hand, boleh ditambah please. Give me a hand. Nah, kalau diartikan secara tekstual artinya berikan saya tangan, berikan saya sebuah tangan. Give me a hand. Tapi artinya secara kontekstual nggak begitu. Jadi bukan sekedar kasih tangan, kasih sebuah tangan, tapi mungkin awalannya dari dari kalau misal orang jatuh gitu. Orang jatuh kemudian dia minta tolong dibantu berdiri. Dia bilang give me a hand. Maksudnya biar bisa dibantu bangun. Nah, tapi pada praktiknya yang lebih luas dia bisa dipakai untuk macam-macam. Pokoknya kondisi minta tolong. Give me a hand kayak gitu. Makanya dalam joke kayak gitu biasanya terus dibuat tekstual gitu, dikasih tangan beneran satu. nggak gitu. Jadi memang ini idiom ya, maknanya nggak persis seperti itu. Give me a hand itu artinya juga tolong saya. Oke, jadi itu tadi setidaknya ada tiga ya yang bisa pakai bentuk kalimat perintah yang ditambah tolong atau dipanjangkan, can you bla 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 please kayak gitu. Yang kedua pakai help ya, variannya banyak, bisa help me, can you help me please. Nah, jadi silakan dipakai tergantung dari situasinya. Kalau memang mendesak sekali ya udah to the point, help aja. Kalau bisa dipanjangkan biar lebih polite ya nggak masalah. Tapi sebenarnya help itu ya udah request, dia udah bukan termasuk command, bukan instruction. Yang ketiga itu adalah tadi pakai idiom, give me a hand ya. Itu artinya tolong saya. Dan yang pertama ini nggak hanya bisa pakai can you ya, itu tadi cuma contoh aja. Bisa pakai would you. Nah, would you open the door kayak di video saya yang request kemarin. Jadi can you open the door please, would you open the door please. Nah, banyak ya, silahkan dicek di video saya tentang request itu. Jadi tiga cara, setidaknya ada 3 ini ya. Mungkin nanti next time kalau saya nemu lagi bisa saya tambahkan di video saya selanjutnya. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang asking for a thing ya, biar bisa membedakan, karena sering memang agak sulit ketika saya ngajar bahasa Inggris materi asking for and giving help or things. Ini kadang-kadang agak rancu ya. Bedanya apa sih meminta tolong sama meminta barang, apalagi kalau misal tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu, ya semacam itu. Jadi agak rancu. Nah, ini nanti kan saya perjelas di materi tentang asking for a thing ya. Tapi ya we'll see ya. Apakah nanti saya jelaskan di video selanjutnya, apa di video yang besok-besoknya lagi, karena tergantung juga nanti ya. Saya lihat situasi juga nanti enaknya bahas apa untuk video selanjutnya, tapi kemungkinan saya akan bahas itu. Oke, nah supaya nggak ketinggalan terkait materi-materi ya bahasa Inggris linguistik selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke, mungkin itu saja.
Jika dirasa bermanfaat, if you like this video, don't forget to like and share this video, and you can also subscribe my channel. Okay, I think that's all. Thanks for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.